Sekarang itu zaman semua pakai AI. Gua aja ngerjain tugas itu pakai ChatGPT. Bentar. Jangan. Pokoknya ya solokan Indonesia. Ya. Kalau dari kemampuan nih, misalkan ranking nih, ada satu kelas impersonate. Rina ini mungkin ranking 1, gue bisa ranking 10. Ini orang baik nih. Memang kontroversial di sosial media kan dia Iya sih, kan. betul. Dengan congor-congornya itu ya. Balikin rambut gua. Asal. Ketemu lagi di Sandik, kamu ya cantik, obrolannya asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tamu yang spesial hari ini akan bertemu dengan saya dan ngobrol bareng ini. Beliau ini di dalam hidupku penuh dengan kebaikan sekali. Aduh, kalau nggak ada beliau, gua mungkin masih ngegembel di Tomang, gua juga nggak tahu deh. Anak luran tangan beliau, kebaikan beliau gitu kan. Keluarga gue tuh kalau misalnya lagi nasihatin gue di dunia entertainment khususnya gitu ya, Diki, kalau mau jadi artis tuh lihat tuh kayak si yang nanti bakalan datang, kayak si ini nih gitu, kayak si ini nanti kalau pengen jadi artis tuh kayak dia tuh apa aja bisa, attitude-nya bagus, suruh nyanyi oke, suruh ngomong ini, suruh ngelucu bisa, serba bisa tuh orang. Penasaran kan siapa kan? Ini dia, kita sambut kedatangannya. Wah! Iya, Keren banget ya. Kamu kesedot kan? Padahal tadi gue lagi mandi loh, lagi mau mandi, gue lagi mau buka baju, kok tiba-tiba di sini. Kesedot kan? Gara-gara apa sih ini? Ini gara-gara ini makanya aku pencet lagi deh. Ya coba. Gilang. Aduh, dia balik lagi ke kamar mandi umum lagi. Pencet lagi dah. 1, 2, 3. Hah, lah. Ini siapa punya gue ya? Bukan ya? Ini punya siapa? Oh, punya di sini. Oh, maaf ya. Lu menganggap itu cuma Holy Land atau speaker atau apa segala macam. Padahal itu alat Pentagon. Semua obrolan kita disadap langsung nyambung. Langsung. Luar biasa. Berarti kita mesti hati-hati nih. Donald Trump. Menyimak obrolan kita di sini. Luar biasa. Lalu tapi masih inget gak? Apa tuh? Bulan Ramadan tahun 2017. Sebelum Covid tuh ya? Ya, sebelum Covid masih rooftop, ingat di rumah. Rooftop, iya benar. Rooftop yang masih di studio. Oh ya Allah, iya benar. Studio PO. Betul. Jadi itu 4 hari lagi pengen Lebaran. Saat itu gaji gua masih belum dapat reguleran. Masih tiap bulanan dapat bulanan enggak, bulanan dapat bulanan enggak. Saat itu gue masih sering banget dipanggil sama beliau nih, karena beliau seneng banget stand up gue, katanya lucu. Asli emang lucu banget sih. Gue salah satu favorit gue, bahkan kalau ditanya sampai kapanpun tetap Diki sih nomor 1 gue. Subjektif tapi subjektif kan. Ya mungkin ada yang bilang gue nggak cocok, tapi gue cocok. Suka banget gue sama jokesnya dia. Iya. Jadi kan pusing tuh saat itu gue. 4 hari lagi mau Lebaran. Beliau saat itu posisinya memang udah punya program sendiri, udah banyak lah, ada OVJ juga, dia punya rooftop juga gitu kan. Dia punya ruangan sendiri di studio PO, ada PS-nya, ada LC-nya, ada. Itu nggak ada. LCD kali. LCD TV gitu, maksudnya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Beliau juga sambil main PS di main DJ gitu. Main lagi nih. Iya tuh, yang mainan anak-anak tuh yang gitu. Satu ketika sore hari itu abis asar, sehabis Riran Mahabrata saya. Detail banget Riran Mahabrata. Gua WhatsApp dia saat itu, gue bilang, Lang, mau Lebaran gaji aku kayaknya nggak turun nih katanya. Jadi tunggu sebentar katanya gitu. Udah lama kemudian dia pergi ke ATM. Habis itu dia nelpon gue lagi, Dik, tolong dong, gue kekunci. Bercanda lu Lang, lu maksudnya gitu. Bercanda itu. Lu ngapain di situ? Udah nih udah kebuka katanya gitu. Ya Allah, lega gue maksudnya gitu kan. Gue kira lu ngapain. Terus gue cerita di Lang, kayaknya gaji gue nggak bakalan turun. Kata dia bilang, udah, gue udah tahu kok, kata gitu. Terus dia
ngasih gua dia Nggak usah lupa. disebut. Gue juga lupa bahkan. Wallahi gue lupa kejadian ini. Iya kan? Dia ngasih gua sampai rumah, aduh gua nangis sekali tuh ibaratnya gua bilang Karena duit itu, nangis karena duit itu. handphone gua hilang lah. Karena uang bantuan itu. Gitu. Kalau dia bilang, iya, nih gue nggak mau, misalnya takutnya dia jadi gimana, gue sebut aja pokoknya nilainya di atas 5 juta. Saat itu dia ngasih gue, nilainya di atas 5 juta, beneran, nggak apa-apa. Gue bilang, nah, gue ganti ya, nggak usah katanya. Lu pakai aja, dan ini nggak usah minjem. Kalau minjem lu jadi punya tanggung jawab nanti kalau lu nggak sanggup bayar, punya tanggung jawab di akhirat nanti. Kata dia begitu. Gue bilang, ini orang pemalaikat ya maksud gue. Sebetulnya. Kamu ngelihat sayap aku nggak? Tidak, aku pun tidak. Karena kecil, saya juga gini. Badannya gede, sayapnya kecil. Kalau terbang ini. Nempel di bahu orang lagi. Iya. Ngapain uang terbang? Itu dia, gue cerita ke nyokap gue. Ini gue cerita lah ke nyokap gitu. Nah ini yang bisa menyelamatkan. Karena saat itu kan tulang punggung di keluarga gue tuh cuman gue doang. Jadi semuanya, mau masak ketupat, mau masak ini, mintanya ke gue. Aduh, gue minta kemana lagi gitu. Pikiran gue cuma anjing sang penyelamat cuman hilang diri dia saat itu maksud gue. Ketika gue cerita kayak gitu dan lu ngasih gitu, apa sih Lang yang membuat lu bisa membantu gue sampai sebegitunya? Ya karena gue ngefans sama lu, apalagi lah saat itu. Kayaknya lu orang kagak beneran. Jadi gini, walau sebenarnya gue agak nggak mau ngebahas itu ya, karena gue jujur gue udah lupain gitu. Enggak. 7 juta, udah. Gue jujur. 7 juta itu gue yang ngomong pokoknya. Terus kalau dia bilang jangan bodoh, 7 juta. Gue sampai sekarang dia sebenarnya 750, cuma dipotong manajemen. Oh iya betul ya. Oke, betul. Nggak, asli demi Allah gue lupa. Bahkan gue ya biasanya kan gitu-gitu gue nggak mau terlalu ngingetin kan, apalagi ke teman sendiri. Jadi kayak udahlah gitu kan, ngapain ngerepotin orang gitu kan. Saat itu ya gue sadar betul, gue pun pernah di posisi seperti itu. Dan gak enaknya gimana ketika jadi tulang punggung keluarga, terus lu nggak punya apa namanya tuh kayak ya lu pengen sesuatu. Dan gue tahu Diki orang baik, dan gue ngefans sama dia, gue mengidolakan dia sebagai stand up comedian. Jadi gue kayak ya nggak ada salahnya, gue udahlah gitu kan. Namanya temen ngebantu aja udah gitu. Iya, tapi gue tuh kaget, gue bilang Lang, gue cicil ya, gue bantu ya. Kalau misalnya gaji gue udah keluar, gue bayar ya Lang, kata dia. Nggak usah, dia bilang nggak usah, udah lu pakai aja kata dia. Tapi banyak juga yang akhirnya banyak juga nih. Ini maksudnya banyak juga yang gue pinjemin, terus kadang gue nagih juga ada gitu. Ada juga yang nggak gue pinjemin ada. Iya, Cuman Diki tuh spesial buat gue. Jadi kalau dia udah ngomong tuh udah set, udah ambil deh. Gitu. Allah, gue ngerasa kayak langsung dijatuh. Bener deh. Jadi gini Diki, gue tuh nanti akan ada project baru. Oh sekarang? Kamu sekarang? Ya ampun lah. Dulu tuh harga emas tuh kan 200.000 ya. Keren. Tapi jangan salah kayak. Gue juga pernah dulu punya program yang namanya UMR. Yes. Untung ngasih rezeki di Noise. Di Noise. 1 season saja. Aku tidak lucu. Enak aja dia mah tetap lucu, tetap menyenangkan iya, kok. bener-bener. Cuman Dan faktanya ternyata si Gilang ini dia pendengar Udik juga, yang gua mau Us juga dia dengerin juga. Gue dengerin Udik, gue dengerin Tiro Kurnia saat itu. Pokoknya yang ada di sana tuh gue dengerin semua, terutama yang ada elunya. Oh iyalah. Iya betul. Sampai kita akhirnya bertemu di dalam satu podcast yang sama, satu program itu gue happy banget tuh Lang. Happy banget. Si Diki ini kalau teman-teman misalkan merhatiin ya, jadi dia ini tipikal komika yang suportif. Jadi apapun siapapun pasangannya dia support, disupport sama dia. Waduh, mau ngejok enggak lucu apapun juga disupport. Ya, tapi begitu. Menyenangkan. Tapi karena mungkin kan di atas itu semua kan yang paling penting adalah gimana acaranya bisa menarik. Iya, nah itu yang lu pikirin pasti kan, bukan karena pastinya. gimana orangnya gini. Bodo amat dah gitu. Paling nanti selesai acara kalau gue emang nggak suka ya udah gue nggak suka. Tapi pada saat acara berlangsung suportif. Baik. Gue belajar dari dia juga. Gue kan dia kan kalau lagi ketemu bintang tamu atau segala macam sesuatu yang ibaratnya yang bikin acara ini jadi dragging, dia yang ngebawa ibaratnya gitu. Dan dia nggak ada kayak pas ngejalaninnya tuh nggak ada beban. Itu aku banyak belajar dari kamu loh Pak. Benar Pak. Bisa kita nggak saling puji, gue takut jatuh cinta nanti. Orang gitu beliau tuh Masya Allah. Ini 10 menit isinya pujian cuma gitu kan. Padahal tuh tidak ada yang layak dipuji selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kan
Selesai kan ngobrolnya kan? Selesai kan? Tapi nih guys ya, bilang nih pengen lanjut kuliah S1 dan sempet 17 tahun tidak kuliah. Betul sekali. Aku sekarang jadi mahasiswa lagi, mahasiswa S1 setelah 17 tahun aku tidak kuliah. Terakhir itu kuliah di 2007. Iya, benar. Allah, 2007. 2008 deh gue terakhir kuliah tuh. Karena gue tes Akmil 2007 lah, 2007 akhir tuh gue terakhir kuliah tuh. Berarti Tes Akmil kapan? 2007. Akademi milih-milih. Ya. Akademi milih-milih. Ini Maaf, bercanda. Oh, siap. Ada bro. Ya, suaranya gede banget. aduh. Maksud gue tolong jadiin Diki itu Ya. tituler. Betul. Masa Deddy guru besar aja bisa? Jadi gua bisa aja Diki bisa. nggak bisa. Iya kan, langsung tiba-tiba tituler. Begitu. Tutur tituler. Tutur tituler. Iya. Gitu ya. Kalian tuh kalau itu tuh ngerti atau nggak sih kadang-kadang? Ngerti ya, paham ya? Gua pikir cuma Paham. sekedar mata kosong gitu ya. Penonton rejim ini berbeda dengan penonton-penonton yang ada di sana. Oh gitu ya. Dia mengerti jokes, dia tahu timing, dia tahu bukan ketika setup dia nggak ketawa, dia tahu. Oh, Kan paham. banyak penonton-penonton di luar sana. Itu nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Kalau mereka tahu, Mereka karena tahu. mereka sudah tahu rezim mana yang baik untuk mereka. Penonton Penonton rejim peres. Peres. Gitu. Karena awalnya dia kan dari stand up Indo Jakpus. Iya, benar. Iya, mereka dari stand up Indo Kalau Jakpus. anak-anak stand upper sih bagus-bagus. Stand ya. upper. Lanjut. Iya, jadi gitu. Jadi gue tuh mulai membiasakan diri untuk kuliah lagi. Gue mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sekarang itu zaman semua pakai AI. Gue aja ngerjain tugas itu pakai ChatGPT. Bentar. Jangan semua tadi kebaikan yang kita bangun, gue kecewa. Tiba-tiba sepersekian detik jadi kayak anjing nih. Langsung kayak tublak gitu, gue rasa kagum, gue langsung kayak anjing gitu. Jelasin dulu ChatGPT-nya itu. Gue coba berusaha untuk jadi ya ini aja, real aja. Jadi gini, gue kan kuliah di Fakultas Kewirausahaan. Oke. Banyak project-project atau tugas yang harus gue lakuin. Salah satunya adalah bikin presentasi. Oke. Nah, bikin presentasi itu kan memang nggak segampang kita dulu. Sementara kan kita waktu kan singkat, Diki. Betul. Gue syuting ini segala Betul. macam. Nah, kalau tidak ada bantuan ChatGPT, kita nggak akan bisa lebih cepat untuk mengerjakan tugas. Untungnya para dosen di sana, terutama untuk di studi RPL ini, yang tempat gua, mereka terbuka. Karena yang mereka nilai bukan hasilnya, tapi prompt yang kita gunakan. Kan sebenarnya ChatGPT itu kan melatih how to brief di ChatGPT kan? Iya. Bukan kita minta tolong bikinin ini begini. Enggak. Tapi kita detail. Gua pengen ada ini, nanti di baliknya ada ini, kemudian variabelnya A, B, C, D, E, dan kesimpulannya ini. Tolong buatkan skema untuk pitch deck investor, presentasi, bla 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 bla. Jadi set. Terus nanti dia kasih opsi lagi. Betul. Mau begini nggak? Ini kurang. Tolong diginiin lagi. Tetap yang nge-briefing itu kita. Iya. Gitu. Nah, yang dinilai adalah promptnya. Oke. Gitu. Makanya sekarang kalau gua bikin sesuatu, misalkan kita punya tugas, tolong bikinin sebuah bisnis project terbaru yang ada hubungannya dengan sport. Lu sama gua hasilnya beda pasti. Outputnya bakalan berbeda. Outputnya bakalan berbeda tergantung prompt apa yang kita kasih ke ChatGPT. Oke. Jadi ChatGPT itu tidak seburuk yang dilihat. Oh, jadi lebih gampang. Enggak. Kita harus terbuka sama teknologi dan kita harus bisa kerjasama bareng sama teknologi-teknologi itu. Oh, berjalan beriringan dengan kecanggihan Iya teknologi. dong. Pastinya kalau kita ketinggalan ya nggak bakalan nemu Ya kayak lu misalkan kayak teman-teman stand up nih, misalkan mereka sibuk nyari materi, terus harus kuliah juga. Kalau lu sampai pusing mikirin, oh ini masukin gambar ini kali ya, bikin presentasi PPT gitu. Oh ini habis waktunya. Habis waktunya di Kalau situ. lu udah sederhana bikinin ininya segala promptnya buat ini, udah bread jadi, tinggal ngedit dikit, set selesai. Kemajuan teknologi memudahkan ya. Memudahkan. Makanya jangan sampai ketinggalan kita Nah, ikutin. ketika lo harus presentasi, lo harus paham betul dari A sampai Z-nya kan. Betul. Nah, itu pun juga ya udah pasti hafal, lu yang bikin yang kok. bikin ya kita yang baca pakai kita yang Promptnya dari kita, Iya. semuanya QC-nya dari kita, ya jadi nggak ada masalah. Yang kita banget pasti keluarnya kan. Betul. Karena kita minta begitu. Itu dia makanya gue bilang, jadi nggak ada masalah. Gue sih sangat terbuka dengan adanya ChatGPT atau AI yang lain. Terbantukan sekali ya. Sangat terbantukan. Oh iya. Lanjut ya. Terus? Nah, jadi gini, maksud gue ketika gue berusaha untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang, ternyata tidak sesulit yang gue bayangkan. Paling cukup ini aja, cukup tense aja. Dalam artian tuh gue kayak ngerasa,
anjrit, ini kan gue harus kuliah 1,5 tahun lagi nih terakhir nih sampai S1 nanti nih. Alhamdulillahnya kan gue dapet istilahnya RPL. RPL tuh rekognisi pembelajaran lampau. Kalau di bahasa Inggrisnya recognition of prior learning. Working experience gue, kita nih selama ini 17 tahun terakhir ini, itu dikonversi ke SKS. Bisa dikonversikan ke SKS. Betul. Iya. Jadi gue tuh dapat sekitar 80-an SKS yang sudah terkonversi, gue tinggal nyelesain semuanya. Kan kalau S1 kan 122 kan? Betul. Ya, gue tinggal nyelesain sisanya tuh. Oh, setelah dikonversikan, lu boleh melewati beberapa SKS yang harus lewati ketika lu kuliah. Betul. Oh, jadi kayak ini gak usah diambil deh SKS ini. Usah, kayak karena pendidikan agama, pendidikan pengantar kewirausahaan gitu, akuntansi 1, akuntansi 2. Betul. Gitu, Dan yang sekolah di sana, yang bareng sama gue itu juga orang-orang yang udah jadi CEO, udah jadi direktur gitu. Jadi udah komisaris. Kayak yang punya kebab Baba Raffi, Pak Hendy. Oh iya? Itu bareng sama gua, satu angkatan nih sama gua sekarang. Bawa kebab setiap hari dia. Enggak dong. Kan kita enggak dong. Dia punya kebab enggak bawa orang? Iya. Yang punya Panasonic juga enggak setiap hari bawa AC. Iya. Ini nanyanya tadi ke gua dia. Jangan salah nanya lu. Iya, salah nanya dia. Bang, nanya ini bang. Oh, tadi lu iya, enggak baca aja dia udah tahu. Kacamata lu ya ada ininya ya. Iya, di sini kan kebaca. Yang punya kebab Baba Raffi kalau jalan-jalan bawa kebabnya enggak bang? Gitu bang. Ya entar, nanti gua tanya. Kebabnya enggak gua bawa, Baba Raffi-nya gua bawa. Itu bagus kayak gitu. Berarti lu bareng ada CEO, ada segala macam. Ada. Terus yang bareng sama gua tuh Rizky Bilar, sama Mbak Marini Zumarnis, bareng sama gua juga. Lawas banget Marini Zumarnis. Asli, Ibu Pri bro, lawas banget bro. Jadi bareng sama gua tuh semuanya. Nah kita tuh maksudnya sudah mengalami proses di mana kita udah pernah buka bisnis apa, kita berusaha di mana aja, terus usahanya apa aja, bangkrutnya seperti apa atau naiknya gimana, gitu-gitu tuh udah semua sehingga. Nah, kalau activity lu di dunia entertain itu ngaruh nggak working experience-nya untuk mengurangi SKS yang mana? Ngaruh. Jadi gini, di dunia entertainment itu kita menganggap diri kita sendiri nih, personalnya Diki Divi dan Gilang Dirga itu sebagai bisnis. Gitu. Kalau orang punya produk, F&B punya makanan, punya minuman, produk kita adalah ini. Oh. Gitu. Gimana cara kita menjual diri kita sendiri? Seperti gua, misalkan dari awal gua berniat untuk jadi seorang penyanyi. Terus kemudian ketika gua mencoba terjun ke market, ternyata market tidak terlalu absorb itu, nggak terlalu ngelihat bahwa Gilang kayaknya cocok jadi penyanyi. Gua melakukan pivot, namanya di bisnis itu ada pivot. Nah, di pivot ini gua akhirnya mencoba untuk beralih jadi pelawak. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk strategi bisnis. Jadi ada istilahnya tuh value proposition. Gimana kita mengerti proposisi kita di mana, nilainya di mana, value-nya di mana, dan apa hubungannya dengan market yang dan itu dalam bentuk bisnis juga ternyata. Bisa. Kayak misalkan Diki Divi, ini bagus banget. Lu dulu masuk ke dunia entertainment sebagai anak band. Betul. Ya kan? Iya. Dan aku yakin pasti bakal terkenal di band. Pasti deh sekali. Pasti kan Larkin Seal banget nih. Pasti Ariel Noah kalah sama aku. Kalah semuanya. Nah, after itu ternyata lu ngelihat kayaknya market gua nggak cocok di sini nih. Blok. Betul. Itu ada namanya strategi marketing dan value proposition. Nah, di value proposition itu ada istilah namanya pivot. Kemudian lo melakukan pivot. Switching. Jadi stand up comedian. Jadi pelawak. Lu diterima di sana. Marketnya semakin besar, lu bisa mendapatkan bisnis banyak dari situ. Produk-produk datang, kemudian semuanya hadir. Ya itu menjadi salah satu komoditi bisnis yang lo punya. Wow. Gitu. Jadi kalau orang bilang, apakah artis termasuk bisnis? Iya. Kami inilah, tubuh kita inilah bisnis. Otak kita inilah bisnisnya. Karena ada value di sini. Ada value di sini. Anak-anak stand up comedian, bisnisnya apa? Materi mereka. Iya, perform materi mereka ya. Itu bisnisnya di situ. Oke. Jadi itu udah bentuk bisnis ya ternyata seluas itu. Dan kenapa gue bisa tahu ya? Karena gue setelah gue masuk ke Podomoro ini, gue diajarin, oh ternyata seorang artis itu juga bisa disebut sebagai bentuk bisnis juga. Gitu. Wah, baru secara personal doang, padahal ya itu ya. Iya, ya kayak lu sekarang bisa ada di sini karena apa? Karena mungkin produser melihat lu, kalau ada Diki, penontonnya banyak, gue bisa mendatangkan uang, untung buat gue. Berarti diri lo itu adalah punya proporsi yang bagus, lu punya value proposition yang tepat. Berarti selama ini diriku diperdagangkan. Itu juga yang dirasakan oleh kebabnya Baba Raffi. Iya. Dan nanti sekarang kalau gue sih berpikir gila. Di umuran kita gini, kayaknya
gue kayak sedikit berpikiran simple gitu kalau gue ya di akhir nanti kalau misalnya gue udah cukup uang segala macam gue pengen buka usaha dan gue akan tua di daerah Wonosobo kayaknya seperti itu. Apa udah kepikiran iya, gitu? Iya, udah kepikiran gue akan tua dan meninggal di daerah sana karena di sana tuh dingin, adem, gue menghabiskan masa kakek nenek gue bakalan di sana, cucu-cucu bakalan ke sana. Gue juga suka banget tuh di situ. Gong, daerah Dieng, aduh, jeng, aduh, gokil. Lang, aim lu apa sebenarnya Lang? Hingga mengaminkan diri lu untuk ayo kita kerja lagi pendidikan ini sampai ke karena kan kalau lu mau selesaikan S1 pasti lu pengen ngejarnya kan S2-nya kan? Nah, goal gue adalah S2. Nah, sebenarnya kenapa gue kuliah lagi karena gue pengen S2 di luar negeri. Gue dulu tuh dari kecil punya mimpi kalau nonton film-film Amerika tuh kayak, wah kayaknya kuliah di luar negeri enak deh. Terus kita ngelihat banyak public figure kita yang kuliah di sana, terus kemudian kayaknya seru deh kuliah di luar apa ya? Mungkin gue bisa dapat wawasan baru. Terakhir triggernya adalah ketika selain Adis yang udah duluan ngelanjutin kuliah ngelanjutin kuliah S1 loh, bukan S2-nya. S1 dia lanjutin lagi setelah 17 tahun sama kita. Waktu terakhir gue ke London, terus ketemu sama Pak Dubes, Pak Desra, sama teman-teman PPI di sana. Mereka cerita, oh iya kuliah di sini begini-begini. Waduh, gue langsung kayaknya gue Inggris ya, UK ya. UK. Iya. Kayaknya gue ini deh harus kesini deh, gue bilang gitu. Karena secara pribadi, gue merasa gue nyanyi udah, produser udah, acting udah, MC udah, Director film udah, director belum, tapi producing udah. Nah, tuh film-film short movie kita. Kalau short movie ya. Iya kan bener juga sutradaranya. Sutradara juga dia. Betul. Iya gitu dia keren. Padahal layarnya di sini. Iya. Sutradara tolong. Lanjut Lang. Iya. Banyak ketertarikan lu. Dari situ gua pas dengar mereka cerita, ya Mas Gilang begini. Wah, gua bilang mau nih gue kuliah lagi nih. Akhirnya gue coba cari-cari sana sini sampai gue nanya ChatGPT lagi. Kalau untuk seorang Gilang Dirga cocoknya kuliah di mana? Kayak begitu. Ada disebutin lah beberapa universitas. Cuman yang gue akhirnya datang, gue kerucutkan ke UNAS. Gue sempat datang ke UNAS 3 kali. Gue datang ke UNAS. Gue ketemu sama dekannya, gue ketemu sama rektornya, kaprodinya gue ketemu. Terus ngobrol-ngobrol lah. Gue sampai diundang ke ruangan dekan gitu kan. Terus ngobrol, ya Mas Gilang, kita seneng banget bisa ada di sana. Ini apa sih nempel mulu? Terus di Pentagon. Sorry, mohon maaf. Nah, terus habis itu gue juga appreciate lah apa yang mereka ini kan apa yang mereka rasakan gitu. Terus kemudian gue nggak coba cari di satu tempat. Gue datang ke IKJ, gue telepon IKJ. Di IKJ ada program RPL ya, gue bilang gitu kan. Ada Mas gitu kan. Ya udah saya datang ke sana. Gue datang ke IKJ. Pertama gue masuk dari pintu depan kan udah beda banget IKJ sekarang kan. Ternyata kata security-nya, Mas lewat belakang. Oh lewat belakang, gue lewat yang dekat kali itu. Iya. Masuk ke sana ngobrol dulu begini. Lewat gang kan? Kamu lewat gang? Lewat gang. Iya, lewat gang ada di sebelah kanan nanti masuk ya. Bener. Iya. Kok tahu banget ya? Apa namanya di situ, Pak? Gitu. Ya apa di situ? Oh ya oke. Udah banyak yang berubah soalnya banyak gedung-gedung baru sebelah kanan. Asli banyak gedung-gedung baru. Iya, Gue datang ke sana terus akhirnya gue ketemu ngobrol lah. Ya kayak kita nih. Pokoknya gue merasa gue harus ngomong, gue harus obrolin ini ke semua orang. Siapapun yang nangkep nanti pasti bisa bantu gue. Gitu loh ibaratnya kan kayak lo punya mimpi ya udah supaya orang ingat aja, oh ya ini Gilang punya mimpi ini nih gitu. Akhirnya gue ngobrol pas lagi di satu forum ada Sandiaga Uno. Gue ceritain, Pak, saya tuh begini. Oh gitu. Bener kamu mau kuliah, tapi nanti gimana syutingnya? Bisa Pak, kalau kuliahnya online sih saya pasti bisa ngatur gitu kan. Oke, nanti coba dicari sama tim kita. Cari. Dapatlah di Podomoro gitu dengan program RPL itu. Nah, akhirnya gue ngerasa kayak ya udah mungkin jalannya emang harus begini. Gue ngerasa nanti setelah lulus berarti gue harus nyiapin sesuatu juga. Kalau kuliah di luar kan bahasa Inggris gue kan masih ngaco kan, bahasa Inggris gue kan. Bahasa Inggris lu. Jadi berarti masih jauh sama gue ya kalau lu. Iya. Kalau Diki kan udah ngomong sama orang Inggris kan udah. Iya, hari-hari gue kayaknya. Gue lebih udah hari-hari banget ya. Iya. Orang Inggris saya di pertama gue kayak anjir lebih Inggris dia katanya. Iya. Itu maksud gue. Terakhir sama siapa lu? Ini ngobrolin temanya apa? Waktu debat itu sama orang Inggris. Ini Saiful Bahri ketupat aku. tetangga gue sebelah kiri tuh. Saiful Bahri. Iya, betul. Keren banget. Nah, itu maksud gue. Gue pengen kayak Diki, jadi gue harus sambil les bahasa Inggris. Jadi gue tuh sekarang kegiatannya syuting TOEFL.
IELTS. Oh, di sana IELTS. Kalau UK tuh kita butuhnya IELTS. Jadi mirip-mirip. Apakah grammarnya berbeda? Grammarnya hampir sama, cuman yang di sana? Nah, itu aksen. Itu aksen. aksen aja. Tapi kayak kita Inggris aksen sih. Tangerang sama aksen Betawi gitu beda-beda tuh. Iya. Di sana juga sama. Ya, sama baik. Baik begitu di sana ya. Kalau mau biar dantang. Ya kenapa kita duduk di sana dosen ngomong apa agak dantang kan gimana? Iya. Lebagen. Kalau mau bagian balik kita ke sini kan agak enak. Oh, itu aksen. Tapi kalau Inggris tetap. Iya, kalau verb tetap sama. Wah, ada beberapa perbedaan lah. Mungkin ada sedikit tapi tipis banget ya. Iya, benar. Mungkin yang membedakan bahasa slangnya kali ya. Iya, benar. Terlalu manis. Slang itu. Lu salah kali. Mohon maaf, yang buat nyiram tuh. Slang air. Anjir, ini obrolan kita tuh nggak berasa ya. Nggak berasa kita udah 1,5 jam nih. Ini mau bridging ke iklan ya. Ya susah sama orang lama mah. Udah tahu gini. Biar obrolannya makin asik. Gimana kalau kita minum-minum ini dulu? Apa tuh? Minuman cantik. Nah, sekarang aku mau panggil pegawai salon aku buat bawain minum. Tapi kamu jangan kaget ya, karena pegawai di sini cantik-cantik banget. Marni, bikinin aku teh cap solo lagi. Wow. Ya Allah. Dia dulunya lahar. Lahar apa? Iya, lahar panas tuh. Lagi diambil dibentuk jadi begini. Oh, gitu. Ya ampun. Dulunya cantik. Dulunya cantik. Tapi bekas nendang kucing jadi begini. Nggak boleh tuh. Kuliah nggak boleh ya. Nggak boleh hati-hati tuh ya. Kualat itu boleh ya. kualat. Oke, luar biasa. Baby gitu. Dia pernah baca ketemu setan. Terus? Baca ayat kursi. Terus? Dia yang panas. Karena kamu lebih setan. Makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Siapa Ya namanya tadi? Allah. Marni. Zumaris. Bukan, Marni aja. Oh, Marni. Iya. Oke. Marni itu mari kesini. Mari berjoget bersama. Itu gua sama Gilang kesukaan lagunya itu sama beneran. Iya. Apa yang dia nyanyi gue bisa nyanyi semuanya. Keren banget. Apa yang gue nyanyi bisa diterusin sama dia. Apa sih ini? Sepertinya Dia sayang padaku. Nah, minumnya. Lah, minumannya ini langsung jadi banget lah, praktis banget. Iyalah, ini kan teh cap solo. Minuman teh tubruk instan dengan gula asli. Iya, cara buatnya gampang lang, tinggal seduh, aduk 8 kali langsung jadi. Wow, nah, praktis banget, enggak kayak teh tubruk zaman dulu lah. Asoy pokoknya deh. Wangi banget aroma teh tradisionalnya. Aduh, seger banget. Ini baru wasgitel. Tehnya kental dan ada sepet-sepetnya gitu lang. Iya, karena ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Cocok banget jadi teman di setiap momen. Ayo. Lang. Oke, aku cobain ya. Iya, coba ya. Wow, teh cap solo. Betul sekali. Iya, ini teh cap solo. Ini ya inilah. Aduh. Oh jadi itu lang ya. Jadi Ya, jadi itu benar. lu setuju gak kalau bilang lu di umur setua ini lu ambis banget sih untuk menuju S2? Dibilang ambisius, tapi bukan yang ambisius gimana banget. Iya, tapi tetap ada ambisi itu. Apa harus ada dong? Keinginan itu tetap gua pupuk gitu. Karena gua kan dulu tuh awalnya cita-cita kan pengen jadi aktor Hollywood. Gua pengen go internasional lah. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau gua ada rezekinya, gua bisa kuliah di luar, gua bisa ikut audisi. Minimal gua sampai ikut audisi aja dulu. Mungkin gua udah puas. Artis internasional atau negarawan? Boleh dua-duanya, yang penting gue internasional lah sebenarnya. Jadi kayak gue juga punya cita-cita dari dulu tuh, dari kecil pengen jadi diplomat. Pokoknya kerja tuh abroad lah, luar negeri aja pokoknya gitu. Ya syukur-syukur ada rezeki, udah jadi duta besar gitu-gitu, pengen banget gue.
Gue sih ngelihat lu ya udah pantes Lang jadi dubes Lang pokoknya. Dubes kan. mana nih? Hah? Yang pantes yang cocok banget menurut lo? Tobago Trinidad mungkin? Trinidad Tobago. Jangan dong, gue susah nanti ketemu. Ngobrolnya agak sedikit susah gitu. Boleh nggak? Gue jadi dubes di Solo aja. Kalau Solo jadi negara, tapi kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Itu kan daerah, dan itu bagian dari Indonesia. Betul. Pasti panas ya? Minum dulu kali teh cap Solo. Lang, kalau suatu saat nanti Allah ijabah semua doa-doa lu, gue gimana nemuin lu Lang? Kalau gue suatu saat gue rindu, gue harus ke Inggris. Lu lu cari waktu libur, tiket gua kirim, lu ke Inggris sekarang, tapi satu syaratnya. Bawa teh cap Solo. Gak perlu aku tanya jujur. Setelah ngomong itu geli gak? Ya Allah, tuh kan ya orang gua kira udah mandek di situ ternyata masih yang ada lagi itu adalah menjilat. All the time. Keren. Nah, di luar itu aku pengen nanya sekali lagi nih. Saat menjadi MC di kompetisi dangdut, Yes. Gilang banyak mendapatkan kejadian horor atau mistis. Harus gitu ya? Iya, biar dia ngeliat apa gua benar. Ini. Ah ya, I see. Gitu, dia tahu. Ya, jadi gini. Waktu itu tuh Saya kaget beneran. aduh sakit menurut gua. Aduh. Jadi lu percaya nggak kalau ternyata zaman sekarang itu yang kita anggap zaman modern, semuanya serba digital, ternyata masih ada beberapa daerah yang menurut sepengetahuan gua nih ya, kenapa gua bilang begitu karena ya ini kalau mau salah salahin gua aja, bisa jadi gua salah. Menurut sepengetahuan gua adalah masih banyak daerah yang masih menggunakan teluh, santet, kodam segala macam itu masih ada menurut gua. Oh iya Ya, ini debatable, tapi menurut gua masih ada. Jadi yang dari pengalaman yang gua alami sejauh ini selama di beberapa kompetisi di TV atau mungkin acara-acara lainnya, ada juga tuh peserta-peserta yang dari daerah. Ada cara-cara seperti itu untuk menjatuhkan lawan atau setidaknya untuk membuat lebih bagus si dua-duanya. Jadi biasanya udah paket tuh. Jadi jadi tuh mereka datang ke Mbah, saya ingin terlihat cantik, Mbah. Oh boleh. Atau saya ingin terlihat ganteng, Mbah. Bisa. Oke boleh. Tapi nggak cuma itu, Mbah. Kamu minta cantik, kamu kan cowok. Banyak kayak gitu. Iya, benar. Nah, gitu. itu kalau yang benar jadinya cantik beneran. Kalau yang salah jadi kayak Marni tadi. Itu betul. Ya, itu betul. Nah, ada juga yang kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang pengen aura dia tuh akhirnya menjatuhkan pihak lain. Karena gue kenal beberapa orang tuh yang akhirnya pas di panggung tiba-tiba di tengah lagu masa pingsan. Wah, jedor, jatuh. Ada yang pada saat pengumuman kan harus berdiri tuh. Tiba-tiba, tolong kaki gua nggak bisa gerak. Jadi nggak bisa nekuk kakinya. Nggak bisa nekuk. Gue bilang gimana jadinya? Ya gimana dong gitu. Akhirnya kita semua kayak begini aja karena biar sama semua rasanya. Oh iya. Ya, Biar nggak beda. Gimana dong? Jadi kayak pinguin aja, jadi kayak larva lu. Nggak punya kaki, begitu. Ada akhirnya gua ambil kursi kan. Duduk. Coba lurusin kaki lo. Lang, sorry, itu bener. Kejadian itu benar, Lang. Beneran kejadian itu. Iya. Beneran kejadian gua. Ya maksudnya saat itu pun juga gimana ya? Gua percaya ada hal-hal yang gaib. Dan memang dari zaman dulu kan ada beberapa yang bisa bekerja sama dengan jin itu tadi. Betul. Nah akhirnya mereka memanfaatkan hal tersebut. Kalau misalkan kita lemah kan, pasti kita kena kita, gitu. iya, Pondasi iya. kita nggak ada tuh pasti kena tuh gitu. Pasti. Di silat kan juga belajar itu kan. Betul, Kan betul. 3 hal kan. Betul. Silat, salawat, silat. Apalah satu lagi gue lupa tuh. Iya. Pokoknya itulah. Jadi di silat belajar ngaji dan lain-lain pasti lo paham. Jadi hal itu ternyata terjadi di era sekarang. Walaupun dulu banget sebelum COVID bahkan itu kejadian. Oh iya, Lang. Asli. Kelihatan banget sih anak ini perbedaannya ya, Lang. Asli. Mana yang normal dalam keadaan tidak digituin sama
yang digituin gitu. Betul. Perbedaannya. Ada tuh beneran kejadian, makanya gue bilang daripada nyelakain orang, mending dukun-dukun tuh ini aja ya, bikin kenyang semua masyarakat di Afrika gitu maksud gue kan. Sehingga mereka tidak perlu merasa kelaparan. Orang Afrikanya pas dia. Iya. Lapar datang. Anjrit. Ayo olahraga men. Padel gitu. Gue kendal banget. Tiba-tiba padel orang Afrika. Ya Allah, mandeng bola. Iya kan lagi happening. Siapa tahu di sana juga kan bikin. Ya kan gua ngebayangin orang dari lemes belum makan tiba-tiba padel tuh gimana? Sorry. Ya mungkin keinginan dia untuk olahraga tinggi tapi dia lapar gitu. Oke deh. Tenang dulu. Kamu tenangin diri pakai kecap solo. Lah tapi betul gak? Ada yang kalau penyanyinya itu yang lu tahu suaranya bagus ketika sebelum di panggung, ketika dia lagi latihan atau dia sekedar humming suaranya bagus, tapi pas perform suaranya tiba-tiba kok jadi begini. Ada. Tapi itu pengaruhnya tanpa disadari dia atau apa segala macam. Ketika dia turun panggung, ada. Suara gue gini, gitu. Suara gue tiba-tiba kok jadi kayak cowok gitu. Iya, gitu kan, misalnya gitu. Jadi kalau itu faktornya sebenarnya bukan cuma metafisika, bisa jadi juga karena dia nervous. Mental itu. Bisa juga kayak begitu. Kayak gue tiap kali niruin suara yang tadi, gue agak sedikit hati-hati gitu, nggak bisa sembarangan. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan bahaya gitu. Jadi ya bisa jadi kayak begitu juga yang dirasain. Kalau itu murni kayaknya gue nggak terlalu percaya dengan hal-hal goibnya. Bisa jadi efeknya karena ya mental dia aja yang belum siap. Iya sih, jangan segala sesuatu disangkut pautkan dengan kesana juga. Mana nih? Ada apa ya? Subscribe, nyalakan loncengnya, dan ada ikuti di Facebook Has Kreatif ID. Makasih. Ini tehnya asli banget. Asli dari? Asli banget ini makanya asli. Asli banget. Enggak palsu. Iya. Bang, Gilang sekarang menjadi MC di La Academy. La Academy. Ini kali maksudnya di Indonesia Talent Academy. Indonesia Talent Academy kali ya. Iya. Gitu kalau ya. Dangdut Academy ya sekarang jalan. Iya, sekarang kalau Talent Academy-nya belum tahu gua jadi MC atau enggak. Host enggak, belum tahu Karena ada kayaknya nggak tahu juga ya. Belum tahu tapi katanya gua terlibat tapi belum tahu. Oh begitu. Mungkin juga jadi juri, mungkin juga jadi pemain band, I don't know. Tapi kalau seorang Dirga ditantang lu jadi apa aja nggak pernah ditolak sama dia selalu bisa. Karena aku butuh duit. Karena nggak itu juga, semua orang kan butuh duit tapi dia kan talenta aja nggak usah dipertanyakan yang lagi. Iya dulu, abis itu baru gue mikir gimana caranya nih ya. Gitu. Dia nih lu ya nge-rap Filipin. Tuk. Satu angkung lopang, tak pungu, tak tuku, piro hindi tutukan, makna maang-maangan, mano malalaban, ang walang kalaban-laban! Parah banget. Gue kayak begitu depan orang Filipina langsung. Ngomong-ngomong masalah ice yang kita minum, ya sudah terasa panas belum kita nih? Kita mau ice breaking dulu. Oke. Let's go. Oke deh. Let's start from first picture. Soimah. Yes, komentarmu tentang seseorang yang ada di plasma ini. Dia ini apa namanya? Pengampu dunia nyata dan dunia gaib ya. Jadi memang dia jadi Soimah ini enggak, dia ini udah kayak emak bagi semua artis ya, terutama yang kenal dengan dia. Jadi tuh dia banyak dicurhatin oleh banyak orang. Iya. Terus juga ya mungkin dia posisinya emang harus jadi leader kali ya. Jadi semua tuh pasti ke dia aja udah. Kalau orang Betawi itu bilang dia ngempuk banget orangnya. Ah itu. Terus banget, ya? Dia multi talent. Soimah itu dia yang gua salut adalah dia tahu dia kaya, dia tahu dia multi talent,
Tapi ketika di rumah itu dia tetap kayak nggak terlalu memikirkan soal penampilan harus seperti apa gitu Iya, kan ya. Udah santai aja gitu. Jangan kan. di situ dong, di bandara aja kan beberapa kan. Gue sering banget nih sama emak tua Iya. ini. Di bandara gue Pakai kaos. dikerjain sama dia. Dia Asli. pakai baju biasa doang. Kaos, celana itu yang baggy-baggy kayak Gitu, sekarang. pakai tas ini nih. Pakai tas, ransel, topi. Udah gitu doang kan. Di bandara gue satu ruangan sama dia. Heeh. Jadi gue lagi diem gitu, tiba-tiba dia nyamperin gue gini, Mas, boleh minta foto? Oh boleh, gue diri gitu. Ya Allah, maknya maksud gue. Gue langsung gitu, langsung gue banting aja. Kenapa dibanting? Jangan dong, jangan dibanting dong, jangan dong. Anjir, saking kagetnya. Saking kagetnya. Maknya ya Allah, Iya, bener. langsung cium tangan Maya, maaf ya, Maya. Sekiranya siapa Maya gitu. Ketawa yang khas gitu. Makanya dipiting. Masa ini artis loh Mas, dikit-dikit katanya jadi Iya. banyak yang tahu. Iseng banget emang Emang Maya. iseng banget, emang Tapi iseng luar banget. itu dia baik banget ya. Baik, Orangnya baik banget ke jadi semua dia orang. tuh selalu bisa dapetin solusi atas apa yang kita rasakan karena memang hidup dia tuh ternyata lebih sulit dari ya gue berkaca sama gua ya, hidup dia tuh jauh lebih sulit dibandingkan gua, sehingga dia kayak udah ngerasain susahnya tuh susah banget, sebanget-bangetnya susah gitu. Parah sih. Sehingga kalau kita curhat ke dia tuh ya harusnya kamu jangan gini ya, itu sesuai dengan pengalaman dia. Jadi menurut gua ini nih panutan gua banget sih. Iya, Mak, itu sih, dia Soimah tuh. segala keluar dari mulutnya petuah-petuah buat kita yang muda untuk menjalani hidup agar Asli. lebih baik lagi. Mari kita minum. Gitu ya, punya program di UMR tuh kita nggak pikirin output, yang penting gue ngobrol berdua sama dia tuh happy gitu. Iya, Happy yang aja, penting penting kita gue happy aja. ngobrol happy aja udah. Gua yang penting duitnya sih. Udah dibayar. Oke next. Rina Nose. Rinos. Gue selalu bilang ke orang-orang, kalau Rina Nose ini terlahir sebagai laki-laki, kemampuan impersonate gue tuh nggak ada apa-apanya dibandingin dia. Dia juga jago ya. Waduh, gini, bedanya Rina Nose itu menurut gue adalah kenapa dia ada di atas semuanya. Dia itu bisa nyanyi iya, ngelawak iya, terus jiwa seninya juga tinggi, sama jiwa nguliknya tuh luar biasa. Dia bahkan bisa dikatakan mungkin nggak sampai ke tahap freak ya, tapi hampir menuju ke sana. Kalau udah urusan impersonate, aduh jangan deket-deket sama Rina deh. Dia detail banget. Aduh, Kalau dia sampai jadi beli asli. Dia sampai beli wig apa alat-alat makeup. mungkin gila butuh. Mungkin dia butuh sesuatu untuk kekuatan, makanya sebagai sahabat gue akan mengasih beberapa dia. Injit Semut. sakit naik di atas. Injit semut. Anjing. Entertainer sejati. Lanjut. Iya, jadi kalau dia ini seandainya kan orang tahu gua tuh kan jago impersonate kan. Iya. Makanya gua bersyukur dia nggak terlahir sebagai laki-laki. Kalau dia terlahir laki-laki, dia pasti jadi Rino Nuso. Cuma ngomong gitu doang anjing. Nggak, dia jauh lebih jago. Kalau dari kemampuan nih, misalkan ranking nih, ada satu kelas impersonate. Rina ini mungkin ranking 1, gue bisa di ranking 10. Menurut gua, karena dia objektif sih. sedetail Iya. itu. Dia emang detail sih. Kemarin gua kerjaan juga di Trans TV, dia jadi salah kan, makanya jangan buru-buru. Apa kalau apa-apa pelan-pelan dulu. Mari kita teguk dulu. Malu gue jokes gue segitu dong. Malu tahu. Ramzi, Wakil Bupati Cianjur. Ini juga, jadi pas dia ini nggak gampang deket sama orang. Iya. Dia termasuk yang agak picky kalau berteman. Iya. Tapi once lo kenal dia, Tapi Abi baik, sama aku baik-baik. iya, once lo kenal dia atau dia suka sama performance lo, wah lo dibela mati-matian sama dia. Iya. Sebegitunya. Iya, tapi menurut aku di pendengar lu dia baik loh, baik sekali. Baik. Tapi nggak nggak banyak semua juga orang yang tuh. bilang bahwa dia ini kayaknya terlalu keras ya wajar sih kalau Wajar, menurut iya. gue mah. Iya, keras lah. Namanya gue juga ngerasa kadang-kadang nggak sejalan sama dia, tapi kan dia punya maksud tersendiri gitu kan, dan gue sangat menghormati dia sebagai senior juga, sebagai abang, jadi gue selalu support apa yang dia lakukan. Iya, melihat itu ya kerasnya dia mungkin beralasan untuk yang lebih baik, bukan karena dia tiba-tiba di otoriter. Jadi kalau ada Diki Divi yang terkenal suportif sama orang lain, nah kalau bareng sama dia, gue yang jadi Diki Divinya.
Gitu, paham kan maksud gue? Gue yang suportifnya gitu. Iya. Oh gitu lah ya. Gitu. Kalau masalah Inta kita cerita lagi ya. Oke, next. Samsul Bahri. Ya. Namanya ada. Namanya ada. Jirayut. Banyak orang bilang dia Thailand. Menurut gue bukan. Kalau ngomong selalu di highlight yang itunya. Makanya gue bilang menurut gue enggak. Lihat, ini jawaban. Menurut gue, dia adalah orang yang punya talenta luar biasa. Bayangkan kalau kita misalkan, dia kan nama aslinya Avisan Jaiderame. Ya, bayangkan kalau misalkan kita nih kerja di Thailand. Dibalik aja sama dia. Kita yang jadi MC di Thailand, kita harus belajar bahasa Thailand. Kita harus belajar culture-nya gimana. Kita harus deket sama orang-orangnya. Wah, anjir nggak mampu sih. Repot kan? Repot banget sih. Jokes-nya bagaimana? Wah, gila. Aduh, Jirayut sekarang sudah membuktikan bahwa dia bisa bahkan bersaing dengan artis-artis papan atas di Indonesia. Jadi menurut gua ini orang pintar. Pinter loh. Jenius Beda dia. kultur, beda bahasa. Dan gue Asli. selalu amazed sama orang-orang yang bisa menguasain beberapa bahasa. Apa istilahnya gue lupa tuh namanya. Ini poligarki ya. Apa? Sorry, polyglot ya? Iya, Polyglot, maksudnya polyglot. Tadi Mas Tap Solo. Selalu jadi Tap Solo. Tap Solo gitu ya. Ya gue selalu amazed sama orang-orang yang bisa berkiprah di dunia entertain yang di luar negaranya dia. Asli. Sementara dia harus punya PR-nya itu adalah menguasai kultur negara tersebut, apalagi bahasanya. Bahasa itu udah nomor 1. Olahraga dia bagus. Jadi di digital dia Main bagus. volinya jago banget. Badmintonnya jago. Lu lawan badminton jago, voli Asli. jago, lu lawan disemes sama dia lu. Hai! Wah. Gitu. Iya kan? Hai! Iya. Kayak lagi manggil aja gitu ya. Hei, sini lo. Ya bisa jadi. Asik. Iya. Biasanya kan kalau teman-teman volinya dia kalau ngeblok gitu, "Hei!" langsung begini kan. Gua udah nonton tuh zaman dulu film Iron Lady namanya. Gua nonton tuh. Ada. Itu cerita tentang voli tim-tim voli Thailand. Oh, gitu. Tapi yang Iron Lady ini adalah semua ya. Kebal bacok. Lucu. Filmnya lucu banget, nonton deh Iron Lady deh. Iron Lady ya? Tapi bahasanya Thailand, Thailand orang itu film Thailand. Oh, iya, gua nonton. Lucu banget, asli lucu. Di YouTube ada kali ya, di YouTube ya? Mungkin ada. Tuh, gua nonton ah. Next. Oh, ini orang baik nih. Memang kontroversial di sosial media kan Iya dia sih, kan. betul. Dengan congor-congornya itu ya. Aslinya bahaya tahu. Iya. Jadi dia ini kayak gini, Iis Dahlia ini, Teh Iis ini kayak teman di tongkrongan lu yang asik banget, tapi lu harus skip dia supaya nggak keluar karena belum tentu jokesnya dia tuh cocok sama orang-orang lain. Kadang-kadang suka overlap, suka anjing. Padahal di tongkrongan lu ini orang asik gila. Iya sih, Gitu. betul. Cuma kalau udah ini ya takut orang salah paham aja. Gitu. Yes. Padahal dia ini kadang suka sedih juga gitu kan. Kenapa sih orang suka ngatain gue gini-gini? Ya lagian lu gitu lah. Congor lu sih kadang-kadang gimana. Tapi Asli. beliau tuh orangnya baik banget, dia juga Baik. juga enak. Baik. Selama kita mengerti jokesnya dia, kita pasti bakalan Asli, tertawa dan baik terhibur banget. sekali. Apalagi kan teman-teman artis juga kan banyak yang tiba-tiba ke rumahnya dia di rumahnya sering Iya. tiba-tiba masak banyak. Lu dijamu banget lu kalau di rumahnya lu. Iya kan? Gitu. Kamu udah pernah ke rumahnya dia? Belum. Ya kan gua ngeliat dari sosmed. Ngeliat dari sosmed. Aku juga ngeliat dari sosmed. Kita berdua belum. Belum. Mungkin nanti kali ya. Iya, kayak gitu. betul. Kecap Solo. Oke deh. Ya, cakep banget. Oke, mantep kan? Kecap Solo. Kita kan beralih ke percintaan sekarang. Seorang Gilang Dirga tuh nembak Adis tuh saat pertama kali ngedate di parkiran Plaza Senayan. That's right. Itu benar? Benar. Pas mau nonton, terus gua kayak yang, aduh, kalau nonton di dalam udah kemalaman, ntar pulang ngantuk ya, gue bilang. Malam kan itu kan? Malam dong. Iya. Malam, karena itu film terakhir kan? Iya. Nah, terus Show terakhir tuh dah. Show terakhir tuh, gitu kan. Terus gue bilang sama dia, gimana kalau kita Nonton si Rawing ya, Rawing 2. bukan, masa Dari Prima sama Apen Bangun kan? Itu zaman kapan Oh itu? iya, sorry. Itu yang filmnya masih dubbing itu suaranya. Iya, sorry. Enggak Sorry. dong. Waktu itu nontonnya ini ya, Dendam Nyipelet. Jadi, Masa ada Nendam Nyipelet. Nah, terus habis itu gue tembak dia lah di mobil. Terus dia bingung, dia mah kata dia. Cepet banget kata gitu kan, karena gue baru jalan beberapa kali terus gue langsung tembak kan.
Nah, terus didiemin sama dia 3 mingguan. Anjrit. Selama 3 minggu tuh gue kayak anjing kalau emang enggak ngapain kalau gini gue nunggu 3 minggu anjir lama banget gitu kan. Anjrit. Akhirnya setelah 3 minggu baru dijawab iya udah aku mau. Oke, gue bilang let's go kita pacaran. Nah udah. Tapi selama 3 minggu itu ya tetap jalan apa 3 minggu dia tidak memberikan jawaban tapi tidak ada komunikasi tetap biasa. Jalan biasa, gue tetap jalan biasa apa segala macam gitu. Tapi di perjalanan lu kayak ada satu pasti ada momen kayak dia jalan duluan terus lu ngeliatin dia kayak mana sih? Tadi dia. Ya. Jawab dong. Nah, gue ada momen kayak gitu. Terus gue balik badan sesuatu gini. दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते मर भी जाए प्यार वाली मिट भी जाए यार वाली जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें. Adisnya lagi pesen KFC kan? Karena waktu itu belum ada Almas, jadi kita. Iya benar. Dia tidak memberikan jawaban selama 3 minggu, tapi kamu tetap sabar menunggunya. Aku tetap sabar menunggu ya, karena berarti memang kamu cinta sejati. Aku emang pengen suka sama dia itu dari zaman waktu aku pertama ketemu di Missing Lyric di Trans TV tahun 2009. Oh iya. Ya. Dari Missing Lyric lah. Dari Missing Lyric zaman dulu 2009 udah pertama ketemu gue bilang, "Nih dancer siapa cakep banget nih," gue bilang gitu kan. Cakep, cuman gue tukeran BBM, tapi gue nggak berani nge-BBM karena gue tahu ternyata setelah gue minta, oh dia udah punya pacar. Gue nggak mau. Mundur dulu. Mundur Saat gitu. itu mundur. Iya, cuman setiap malam itu aku selalu melihat profile picture-nya ya. Kayak yang kenapa profile picture manajernya kan? Yang cowok itu kan. Aduh, kenapa dia nih? Waktu itu profile picture-nya itu Tinggi Winky ya. Karena dia kan seneng Tinggi Winky gitu. Enggak sih, cuma ya. waktu itu ya dia itu. Dia kamu liatin terus tapi tanpa ada rasa keberanian untuk negor dia. Tidak, aku tidak berani. Kapan hingga akhirnya penantian itu? Datangnya itu di 2015, 2014. Sedih dia cerita gitu. 2000 ya. 2014 itu. Nih ya, dia seperti padahal dia nggak sedih. Tiba-tiba sedih. Itulah, coba sahabat sejatiku gila diri yang terbaik dia. Kapan akhirnya 2014 pas gue udah putus gitu. Dari Missing Lyric ke 2014 itu berapa tahun? 2009 Iya 2009 berarti 5 tahun. Missing Lyric itu 5 tahun sih. Iya benar 5 tahun ya? Iya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun akhirnya baru intens berhubungan setelah akhirnya kita dipertemukan kembali. Gue punya teman dan dia juga punya teman. Temannya itu ternyata di Queen Beer. Adis lagi jomblo tuh kata temennya. Enggak. Waktu itu gue disupport sama bajunya yang punya temennya itu disupport. Terus tiba-tiba si Adis yang komen, lah kenal juga. Terus gue bilang, loh ini kan si Adis, gue bilang gitu kan. Langsung gue DM, aku mau ini ngajak kamu jalan, pacar kamu marah nggak? Gitu kan. Basi katanya pertanyaan, enggak, soalnya aku mau ngajak kamu jadian nih, gue gituin langsung. Anjir, orangnya gokil banget. Ya maksud gue udah 5 tahun gue nunggu. Gila, iya benar. Masa masih basa-basi lagi iya, aja. Maksud gue udah deh langsung aja dah, gue bilang gitu kan ya. Ini gue lagi megang penghulunya, asal lu tahu. Penghulunya saya, nih. Udah nggak gue. Ya mbak, ayo nikahin aja mbak. Iya. Udah mbak, jawab aja mbak. Penghulunya apa yang ngomong begitu kan? Iya. Katanya nih dari KUA langsung gue bawa, kata dia begitu. Bener. Terus yang kanan gue, nih bapak lu nih gue gitu. Bapak, astagfirullahaladzim. Tolong Adis terima aja. Iya. Gue masih begitunya waktu itu. Jadi dua gitu kan. handphone di kaki waktu itu. Gitu gua. Demi Allah. Udah lah, nggak asik banget mainnya. Karena gua cuma backsound aja, kayak gitu. Sorry banget. Maaf. Langsung ke raja terakhir. Saat itu Adis langsung, iya, nih cowok, anjir, belak-belakan banget. Yes. After itulah akhirnya gue ajak jalan beberapa kali, gue tembak di situ di masa 3 minggu. Iya. Dia mungkin 3 minggu itu bukan kayak nolak, tapi masa berpikir, nih orang bener-bener apa main-main? Kalau cuma main-main pasti dia udah nyari cewek lain. Kalau dia bener-bener dia nunggu gua. Betul. Waktu itu gua udah mikir Adis, tuh. Mantep nih Adis nih. Adis udah mantep banget. Bunda Dulu Gin. gua sampai mikir, iya betul, Bunda Gin. Iya. Cakep dia, memang luar biasa. Lu pas diterima sama dia, katanya banyak informasi ya yang nyampe ke gua. Lu saking girangnya nendang-nendang ember, betul. Jadi gua mau cerita ya. Waktu itu kenapa akhirnya ember yang gua tendang? Iya. Karena ada pilihan.
ada mangkok bakso, ada gelas kaca, sama ember. Terus yang gue lihat ada tulisan anti pecah ember dong. Betul. Iya, masa gue menendang mangkok bakso? Nggak mungkin. Pecah pasti. Masih ada yang makan lagi kan? Itu dia. Bang! Masa gue mau nendang gelas kaca? Gelas kaca nggak mungkin gue tendang. Orang gelas kaca gelas tecap Solo. Iya. Jadi gue tendang ember anti pecah itu. Yang di mana ember itu ada lelenya kan? Matiin lele coba. Dulu gua pengen matiin lele. Lele itu kan kalau digetok pakai martil, pakai batu, palanya nggak bakalan mati. Dia batuknya kuat banget. Iya, betul. Dia digoreng aja sampai dia jadi bangke, masih kuat di batuknya. Ternyata matinya jangan digetok. Tapi dipleter doang, dimasukin palanya sini. Betul. Gitu. Sampai dia ketuk gini. betul. Gitu. Diki Divi, ahli lele. Tiba-tiba saya iya betul, saya memang Ini mengetahui. ilmu buat Itu yang ilmu. buat yang pengen ngebunuh lele. Iya. Begitu caranya. Dan ibu-ibu megangnya juga nih antara nih kepala masuk sini nih. Nih masanya nih Mana lele nih? nih. Ini lele nih. Ini lele, nih. Aduh, ini bukan lele, Bang, ini mah. Apa ini? Apa nih mah hiu kalau ini mah. Gede banget ke sini mah hiu gitu. Ini pala lele di badan lele, giniin aja nih. Tek gitu, tekan giniannya tek. Bagian ini nih. Iya, tek gitu bagian tadinya. gitu. Tapi jangan sampai masuk terlalu dalam karena di sini ada patilnya dia nih. Oh, bisa yang melukai kalau- kita. Ntar dipatilkan lele, bukan gigit dia. Jadi di bawah siripnya dia kok juga jelasin lele? Ini edukasi. Ini edukasi untuk orang-orang yang nggak tahu. Ini edukasi untuk orang-orang yang nggak Di ngerti. bawah siripnya dia Di ada sini nih. ada tajamnya yang sirip yang buat berenang di pipi. Ya, gini. Nah, ini ada tajamnya lagi di sini. Nah, ini yang buat matilnya dia. Jadi kalau mau ngetekuk, siripnya tutup dulu. Nah, gitu, siripnya tutup. Beliin hijab dah pakai dong. Ngapain? Nggak usah. Ngapain? Gila, ini mempunyai kemampuan niru suara orang. Ya. IGD. Games deh. Ada begitu ya. Meniru suara tokoh. Oh, oke, Yang pertama tokoh-tokoh bangunan. Jo, langsung ini. Kamu tebak aja ya. Ya. Iya. Yang next. Ya kawan. Ya, Pak Jokowi. Orang sini tuh. Oke, ini ya. Ya. Gua tuh perlu balikin gitu nggak sih? Ya, boleh kasih tahu dong. Kasih tahu ya, Yes. kasih tahu ya. Ini Mario Teguh. Sahabat-sahabatku yang luar biasa. Jangan pernah mau terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya mendegradasi diri. Tetap fokus kepada yang memotivasi itu. Gitu. Salam super. Salam super. Super sekali. Next. Ini kalau ngomongin soal teh, ini saya suka sekali. Enggak, gini loh. Apa ya? Kita lagi capek. Lagi habis main golf, keringetan. Minum teh cap Solo. Nggak ada yang lain. Iya. Coba satu kalimat lagi pakai suara itu. Kamu kalimatnya dari aku. Apa? Di Bibu emang beda nih, coba ngomong gitu. Itu yang Aiman kan? Iya, betul. Dia marah-marah di situ lihat. Next. Oke. Ganjar Pranowo. Oke. Sebenarnya kalau Pak Ganjar itu dia logat Jawanya ada. Ada. Tapi ya ngomongnya speednya agak lebih sedikit cepat. Betul. Dibandingkan dengan Pak Jokowi. Betul. Begitu. Dan memang ini merupakan suatu ciri khas yang ada dari Pak Ganjar Pranowo. Gede banget ya. Begitu. Kenapa aku bisa? Ya. Dulu aku jadi juru bicara milenial. Ya. Jubir sama Ganjar. Oke, last but not least. Next. Oke deh. Susah tahu ini. Beneran dah. Ini susah. Iya. Tidak semudah itu ya. Tapi lo pengen banget apa enggak? Gak terlalu, biasa.
Gue tahu ini susah. Tapi gue pengen juga sih. Ya ada sih. Penasaran gue aja. Apa ya? Udah. Ya itu dia udah. Udah. Terima kasih. Terbaik bilang kasih dong. Pokoknya aku sahabat kamu, apapun itu, pokoknya aku selalu support kamu. Mau di dunia politik, mau di dunia entertain, mau di dunia apapun, pokoknya selama aku masih bersinggungan dengan kebaikan kamu, aku pasti support. Kalau gue bayangan gue sih, suatu saat nanti Gilang di luar negeri sana akan ngomong begini, and the name is art. Wih, dia bakal jadi suatu acara besar di luar negeri sana dan dia jadi hostnya. Di kelurahan mana? Bandu Apus. Eraser Bagel. Asem Reges. Asem Reges. Gue gimana nih Foto kayaknya? dulu, nanti kamu bakalan ditempel di situ. Cocok banget. Kayak Let's gitu. go. Oke. Udah ada yang gitu, udah ada gini, udah ada gitu, udah ada. Cari gaya yang nggak ada ya. Kalau udah ada, kita Aku boleh buka celana nggak? Jangan. Iya. Jangan, soalnya banyak yang nonton ini. Gimana ya gayanya ya? Terserah kamu, nanti buat aku pajang di situ fotonya. Oke. Boleh. Boleh ya. Boleh. Ada yang pernah pakai wig? Belum ada. Iya, Ya? ada. Ada? Nggak ada, belum ada pakai Ada wig. kan? Itu jenis sebenarnya. Oke. Tuh, ya aku kayak Billie Eilish banget tau. Parah sih. Iya. Parah, lucu banget. Saya bilang, keren amat. Bagus gak sih? Pasti cakep dong kamu. Jangan ajakan aku kesini nanti dia takut. Jangan. Seperti biasa, digoyang-goyang. Ininya dong. Iya. Seitunya digoyang-goyang. Nih, nanti di tanda tangsel ya. Tanda tangan. Salah lagi. Iya salah. Marcel aja salah kemarin di situ. Teman-teman Sandik ingin mendapatkan jual dong enggak kalau ini. Udah banyak yang DM gue bang kameranya gitu. Inventorinya dijual. Sebenarnya pengen ngejual tapi ditahan sama teman kreatifnya ini ya. Terima kasih Gilang Dirga. Udah jadi pelanggan salon aku. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga loh buat Teh Cap Solo yang selalu nemenin aku di setiap momen. Enjoyment. Oke diomongin. Wanginya asoy banget ya. Asli. Was gitu. Wangi sepet, legit kental. Iya. Oh iya, aku mau ingetin lagi kalau Teh Cap Solo belinya gampang banget guys. Bisa ditemuin di warung makan, pasar, e-commerce atau toko-toko kesayangan kamu pokoknya. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya di tehcapsolo_id. Pentingin terus khas kreatif, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman. Bye. Sampai ketemu lagi.